You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur di hari ini ketika Tuhan memberi kesempatan kami bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu. Kerinduan kami kiranya ketika kami sama-sama akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi jika umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Itulah yang kami rindukan pada pagi hari ini. Berkati semua kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diberikan kepada kita hari ini, saya siapkan satu slide untuk kita, adalah His love sets me free. Kasihnya membebaskan aku, ya. Nah, saya akan mulai juga dengan mengucapkan bagi kita sekalian selamat Paskah. Selamat Paskah. Emang agak beda ya, kalau ngomong selamat Paskah itu biasanya hanya pas hari Paskahnya. Beda sama Natal. Natal sampai Januari ketemu masih apa? Selamat Natal ya, selamat Natal ya. Ayo bilang dulu sama kiri kanannya, selamat Paskah gitu ya. Saudara, selamat Paskah semuanya Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Gereja di dalam sejarah, perhatikan sebentar. Di dalam sejarah sebenarnya gereja baru merayakan Natal dicatat pada tahun 313. Perayaan apa yang lebih awal? Paskah. Kenapa kita ibadahnya hari Minggu, kita merayakan Paskah, merayakan Kristus yang bangkit. Cuma memang kayaknya Natal lebih meriah, apalagi ada diskon ya. Nah, tetapi kalau kalian rajin ke gereja, 1 tahun kalian rajin ke gereja, kalian sudah 52 kali merayakan Paskah. Tambah hari ini 53. Nah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena sebenarnya semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Yesus kita yang punya hari kebangkitan. Puji Tuhan. Saudara, Pendeta Stephen Tong saya kutip mengatakan kalimat ini. Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua kepercayaan yang lain. Pendiri-pendiri agama masih ada di dalam kuburnya. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang besar. Tapi ingat, di dalam kuburannya masih ada tulang-tulangnya paling tidak. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Sementara, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Kita sudah melihat salib yang begitu mengerikan. Jalan salib, jalan yang terjal, penuh duka dan nestapa. Ditempuh Yesus Sang Juru Selamat meski tak mudah. Derita, nestapa, bahkan kematian diterimanya dengan cinta. Tapi kematian bukan
jalan atau cerita terakhir. Jalan salib bukan akhir, kematian hanyalah pintu yang terbuka lebar. Di ujung sana kebangkitan Kristus telah menunggu, pengharapan abadi, nyala cahaya yang tak padam. Gereja memilih simbolnya adalah salib. Ini mengingatkan kita akan karya Kristus yang luar biasa. Tetapi salibnya juga kosong karena dia sudah bangkit. Alex mulai dengan satu kutipan dari satu buku yang saya baca. Menarik sekali kalimat dari penulisnya bernama Pendeta Tim Chester. Tim Chester mengatakan kalimat ini. Pola salib dan kebangkitan perlu menjadi respon wajar setiap kita. Menjadi kebiasaan kita, menjadi naluri kita. Kita, orang-orang percaya, seharusnya perlu menghidupi salib dan kebangkitan. Oke? Salib bicara kematian, kebangkitan bicara kehidupan. Oke? Pola harusnya salib dan kebangkitan, mati dan hidup. Ini harusnya menjadi pola kehidupan setiap orang percaya. Mengapa demikian? Saya coba jelaskan sama-sama. Kita akan melihat hari ini dua hal: salib, kematian, dan kebangkitan. Kalau kita percaya pada Yesus, maka ingatlah Yesus mati dan bangkit. Jadi kita akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus dulu. Lalu kemudian kita akan melihat, karena kita percaya kepadanya, maka cerita selanjutnya adalah, bisa ditolong, kematian dan kebangkitan kita. Apakah bisa berfungsi? Tunggu sebentar ya. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 6. Mari kita siapkan Alkitab kita, Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bergantian. Yang pria membaca ayat 9, yang perempuan membaca ayat yang ke-10. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-11. Oke? Yang perempuan 10, laki-laki dulu ya. Ayat 9 yang laki-laki, ayat yang ke-10 yang perempuan, ayat 11 kita baca sama-sama. Mari yang pria mulai dulu ya. 1, 2, ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perempuan? Sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam. Apakah sudah bisa? Oh, sebentar lagi di restart ya. Jadi kita akan mulai dulu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kan polanya tadi salib dan kebangkitan. Maka ingatlah kematian dan kebangkitan Kristus lebih dulu, lalu nanti kita akan melihat kematian dan kebangkitan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan sederhana pernah ditanyakan ke anak sekolah minggu. Mengapa Yesus bangkit? Wah, kemudian ruangan sekolah minggunya penuh dengan berbagai jawaban. Kenapa ya? Oh, supaya dia memberi, dia lakukan ini bagi kita, dia menyelamatkan kita. Semua hal disampaikan.
Tiba-tiba ada satu anak yang menjawab, kenapa Yesus bangkit? Dia angkat tangan, dia jawab, karena Yesus mati. Benar juga ya. Kalau Yesus tidak sungguh-sungguh mati, dia nggak pernah sungguh-sungguh bangkit. Benar gak? Apakah penderitaan yang Yesus alami hanyalah membuat dia kesakitan? Beberapa teori bilang Yesus nggak mati, cuma pingsan. Kalau benar Yesus cuma pingsan, maka orang Kristen tidak merayakan kebangkitan Yesus, tapi merayakan kesiuman Yesus. Selamat hari kesiuman. Gitu dong. Karena Yesus sungguh-sungguh mati. Teman-teman tahu, ternyata banyak orang yang tidak percaya Yesus bangkit. Ada yang bilang dia cuma pingsan. Ada lagi yang pakai teori apa? Perempuan-perempuan itu datangnya ke kubur yang salah. Maklumlah, maaf ya, karena perempuan GPS-nya kadang nggak nyala. Baca itu susah banget gitu ya. Jadi ada yang bilang Yesus dikubur di kubur yang ini, perempuan datang ke kubur yang itu. Tapi kalau kalian perhatikan, lihat film tadi ya, cuplikannya tadi. Kalau kalian perhatikan, ini kalimat malaikat sebenarnya sama perempuan. Malaikat itu bilang begini, kan malaikatnya yang ketemu ya tadi dia udah ketemu Yesus gitu ya, di dalam Injil yang Markus ditulis malaikat berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus. Jangan kaget karena Yesus itu nama umum di Palestina pada waktu itu. Jadi bukan cuma Yesus yang nama Yesus ya. Makanya malaikatnya kasih lagi spesifik, Yesus orang Nazaret. Ini kuburnya Yesus yang orang Nazaret, yang matinya kenapa? Disalibkan. Jangan-jangan ada yang namanya Yesus orang Nazaret matinya ditabrak otak di Palestina. Tidak. Ini Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Kamu nggak salah kubur. Ini benar kuburnya. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, kalau kita percaya Yesus bangkit, maka kita harus percaya Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa Jumat Agung jadi agung? Ada yang pernah lihat ya? Kok Jumat Agung bukan Jumat Agung? Itu karena ada Minggu Paskah. Bayangkan kalau nggak ada Minggu Paskah, itu bukan Jumat Agung, tapi Jumat paling sial sepanjang sejarah. Ada orang mati dicambukin begitu rupa, nggak bangkit-bangkit. Itu agung. Perhatikan, tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Yang disalib bukan hanya Yesus. Banyak orang di masa itu mengalami hukuman salib. Tapi apa yang membedakan salib Yesus? Karena dia bangkit. Dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kebangkitannya mengubahkan segalanya. Tadi kita udah baca Roma pasal 6, betul? Perhatikan, itu yang ditulis di ayat 9 dan ayat 10. Sesudah ia bangkit, karena dia sungguh-sungguh mati. Perhatikan ayat 10. Paulus bilang begini, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan kebangkitannya, itu lihat, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Ayo sama-sama. Mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Itulah kematian dan kebangkitan Yesus. Sekarang kita lihat kematian dan kebangkitan kita, orang percaya. Loh, kok bisa kita juga mengalami kebangkitan? Perhatikan baik-baik. Ini caranya Paulus menjelaskan apa hubungannya Yesus dengan kita yang percaya. Itu ditulis di ayat yang keberapa? Tadi 9 dan 10. Sekarang lihat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu bangkit. Sekarang kamu hidup bagi Allah. Ini bagian dia. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. 1, 2 ya. Mati
Coba Kak Alex tes sekarang. Buat kita yang sudah merayakan Paskah. Kalau dikatakan dosa, yes atau no? Hidup bagi Allah, yes atau yes? Oke. Mati bagi dosa? Dosa? Kurang tegas. Dosa? Hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah? Dosa? Yang kembali ya. Dosa? Hidup bagi Allah? No. Hari ini kita merayakan Paskah, teman-temanku. Kenapa kita dikatakan telah mati bagi dosa? Karena bagaimana mengerikannya dosa itu membelenggu hidup kita, saudara. Di dalam dosa manusia terbelenggu oleh keinginan-keinginannya. Dosa digambarkan seperti seorang tuan. Ini yang dikatakan dosa dipersonifikasi. Seperti seorang tuan yang sedang punya hamba. Makanya di dalam dosa manusia terbelenggu. Coba kalian bisa memikirkan, bisa nggak ya keluar dari dosa dengan usahamu sendiri? Pendeta Billy Graham kasih ilustrasi. Mau coba keluar dari dosa dengan usahamu sendiri? Kalian bisa coba di rumah atau juga bisa coba di tempat ini. Adakah yang bisa mengangkat dirinya, mengangkat tubuhnya dengan cara menarik tali sepatunya? Kalau ada yang bisa, Kak Alex kasih 1 M. Ada yang bisa? Tarik tali sepatu, gitu kan? Kalau ada yang bilang, Kak, saya angkat 2 cm, saya kasih kamu 1 M. Nah ini kan bisa Kak sambil duduk, bukan sambil duduk. Tidak mungkin manusia bisa selamatkan dirinya dari dosa. Kalau kau bisa selamatkan dirimu dari dosa, kalau saya bisa selamatkan diri saya dari dosa, siapa juru selamatnya? Saya. Ya dong. Saya puji kamu, Kak, saya bisa selamatkan diri saya dari dosa. Hai juru selamat, kau bisa selamatkan dirimu dari dosa. Di dalam dosa manusia terbelenggu. Mungkin kamu bilang, aduh Kak Alex ngomongin terbelenggu, buktinya saya bebas. Betul, bebas. Banyak orang merasa dirinya bebas, tapi sebenarnya sedang terikat. Ada yang mulai coba-coba rokok. Aku bebas sih Kak, social smoker. Satu waktu saya bilang, ya udah kalau kamu bebas berhenti rokok. Susah Kak, itu namanya terbelenggu. Kenapa sih rokok? Iya, kalau rokok nggak dibilang jantan. Emang lo ayam? Kenapa sih? Jadinya kita mau ikut apa yang kata dunia. Teman-teman pernah lihat monyet? Ya kan, gantengnya. Pernah lihat monyet? Kalian tahu bagaimana cara menangkap monyet? Gitu dulu. Kalau gitu monyet langsung teman-teman, bagaimana cara menangkap monyet? Ternyata di India itu menarik ya. Orang-orang itu bikin tempat kecil kayak kotak, dilubangin, lalu kemudian di dalamnya ditaruhlah makanan. Lubangnya itu kecil sehingga monyet itu bisa masukin tangan. Begitu dia masukin tangan, di dalamnya kalau pisang atau kacang, makanan kesukaan monyet ya. Begitu dia genggam, dia tarik nggak bisa. Ya, jadi menariknya kalau kita perhatikan dia masukin tangan, dia tarik nggak bisa. Jadi monyet itu sebenarnya punya pilihan kan? Tetap pegang pisang atau kacang, besoknya tertangkap dengan damai, atau melepaskan. Dan uniknya, besok paginya ternyata banyak monyet yang tertangkap dengan damai. Maaf kalian nggak perlu lihat kotak ya, ini ada model monyetnya, main HP. Jadi orang berkata, aduh saya tidak dibelenggu. Betul.
Di dalam dosa seringkali kita tahu harusnya saya dilakukan itu yang Tuhan mau, tapi kita masih genggam pegang erat. Kita pikir kita bebas. Buktinya bebas kok, tangan satu main HP. Tapi hati-hati, justru kita sedang terbelenggu. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Bagaimana Yesus membebaskan kita? Bagaimana Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa? Mari baca sama-sama Galatia 5 ayat 1 ini. 1, 2, iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus yang telah memerdekakan kita. Kalau saudara dan saya dibelenggu oleh dosa, maka Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke dalam dunia. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Allah menebus, membebaskan manusia dari dosa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Inilah satu-satunya jalan kepada Allah. Setiap kali kita melihat salib, ingatlah, dua hal bisa kita ingat. Pertama, di salib itu betapa seriusnya dosa kita. Tapi yang kedua, at the same time, di salib itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Setiap kali teman-teman merayakan Paskah, Jumat Agung, seringkali video ini diputarkan. Tadi juga diputar ulang di awal. Ini hanya mau mengingatkan saudara dan saya, Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dia sungguh-sungguh mati, tapi ingat, dia sungguh-sungguh bangkit. Kenapa kebangkitan itu memberikan pengharapan buat kita? Kalau saya kasih contoh begini ya, siklus hidup manusia itu sederhana. Lahir, hidup, mati. Itu aja siklusnya. Lahir, hidup, mati. Tapi Yesus yang datang menyelamatkan kita, membawa siklus hidup yang baru. Bukan cuma lahir, hidup, mati, tapi bangkit. Jadi buat orang yang percaya pada Yesus, kematian bukan cerita terakhir. Kematian bukan cerita terakhir kita, tetapi kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Seringkali kita nyanyikan, kita katakan, because He lives, I can face tomorrow. Adakah yang bisa menjanjikan kehidupan? Tidak ada, cuma Yesus. Kalau kamu di dalam kehidupanmu begitu takut, aduh, banyak orang yang takut mati, saudara ya. Tapi kematian bukan akhir. Bagi yang percaya, kita akan hidup bersama Kristus. Yesus menyelamatkan, Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia membebaskan kita. Perhatikan kalimat ini. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa selamatkan kita, membebaskan kita dari dosa. Hanya Yesus yang bisa berikan kita hidup yang baru. Hidup lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup baru di dalam Yesus. Jadi apa yang kita ingat hari ini? Ingat dua hal ini. Kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita dalam kematian dan kebangkitan. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dosa? Itu tidak berdua. Dosa? Hidup bagi Allah? Saudara mau seperti itu ya? Menariknya begini.
Hidup bagi Allah itu seperti apa? Nah sekarang Alex mau jelaskan bagian terakhir ya, supaya kita pulang ngerti. Hidup bagi Allah itu apa sih? Satu pagi saya datang ke kantor, lalu ada teman saya ini, dia pelihara ikan mas. Jadi dia ngekos di Jakarta, dia pelihara ikan mas di akuarium ya. Biasa anak kosan mungkin ya, biar nggak sepi, dia pelihara ikan mas di akuarium. Jadi pagi-pagi, satu pagi saya datang ke kantor, dia setiap hari tuh kalau ke kantor suka ceritain ikan masnya. Tadi malam ikan mas saya 3 ekor kejar-kejaran, ikan mas saya. Tiba-tiba satu pagi dia datang, dia bilang begini, Kak Alex, kenapa? Saya katakan, Kak Alex tahu gak, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Kenapa? Karena pagi harinya dia menemukan 2 ekor ikan masnya sudah lompat keluar dari akuarium, mati di atas karpet. Terus kemudian saya bilang sama dia, kita pura-pura ya, kita waktu itu bahasnya canda ya, apa mungkin ini ikan mas yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua, lalu berlompat berdua begitu gitu ya. Tapi akhirnya kami menyimpulkan pertanyaan kami, ikan mas itu bebasnya di dalam air atau di luar air? Mana? Ikan mas itu bebasnya di dalam air atau di luar air? Gimana? Dalam atau luar? Loh, airnya cuma segitu. Kalau ada airnya gitu ya, di dalam akuarium, airnya cuma segini. Ini mah bukan kebebasan, ini belenggu. Kadang-kadang gitu ya. Tapi ikan itu bebasnya di dalam air. Jadi yang mungkin saya ikan reformasi. Nah kita tutup air, dilompat dari air. Begitu dia keluar, dia mati pelan. Jadi di sini jadi menarik ya. Kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas itu pemikiran yang salah. Tidak ada teori bebas merdeka tanpa batas. Jadi kalau ingin ajak kita mikir hari ini, Yesus bebaskan kita dari dosa, betul? Berarti bebas dong. Sekarang ini hidup saya, pokoknya saya mau bikin apapun terserah saya. Saya lah ikan reformasi. Begitu. Pertanyaan saya waktu merenungkan tema ini, kalau Yesus melepaskan saya dari belenggu dosa, untuk apa Dia bebaskan saya? Teman-teman perhatikan sebentar kalimat Paulus di dalam kitab Roma. Hari ini kita main di Roma 6, termasuk tema kita hari ini. Perhatikan kalimat ini, Roma 6, 17-18, lalu saya akan tutup dengan tema Paskah ini. Kalimatnya begini, syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Asik ya, bebas dari dosa. Tapi ternyata setelah bebas dari dosa, kamu jadi hamba kebenaran. Jadi lepas dari belenggu ini, masuk belenggu yang baru dong. Iya. Karena kita tidak pernah sepenuhnya bebas. Kalau tidak hamba dosa, kita pilihannya hamba kebenaran. Enakan mana? Aduh, dua-duanya gak enak gitu. Sekarang aku kak, jadi Yesus itu mau belenggu kita ya. Saya jadi hambanya sekarang. Aduh, kena mental dan Tuhan. Itu tema kita juga hari ini. Coba kita baca sama-sama Roma 6:22. 1, 2 ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu beroleh buah yang bawa. Dimerdekakan dari dosa, sekarang jadi orang bebas kebenaran. Tidak, jadi hamba Allah. Teman-teman, ini bukan cuma teologianya Paulus. Petrus pun kalimatnya sama. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai unik ya. Merdeka dari dosa, sekarang jadi hamba Allah. Jadi kalau ini generasi GPS,
Posisi sangat penting. Cuma dua posisi ini pilihannya. Kamu di dalam dosa, hamba dosa. Merdeka dari dosa, sekarang di dalam Kristus jadi hamba kebenaran. Enak nggak sih tema pagi ini? Mungkin bagusnya from slavery to slavery. Dari dosa, hamba dosa, jadi hamba lagi. Tapi harus ingin kita melihat, hamba dosa akhirnya mau, tapi hamba kebenaran akhirnya hidup kekal. Karena itu tema kita. Dosa, no. Hidup bagi Allah, yes. Saya harap kita terus bertumbuh ya. Tuhan sudah bebaskan kita untuk hidup merdeka, tapi bukan merdeka untuk melakukan yang kita mau. Terus punya komitmen bertumbuh. Hidup beda dengan dunia. Saya senang tadi monyet, sekarang ikan ya. Kalian tahu apa bedanya ikan yang hidup sama yang mati? Katanya ikan itu selama hidup, kalau dia ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Hanya ikan mati yang hidup arus. Semua nyontek, kamu ikan mati. Ikan yang hidup akan berenang melawan arus. Yang kedua tentang ikan, menarik ya. Ikan meskipun hidup di air laut, dagingnya tetap tawar. Gitu. Ada yang pernah mancing ke laut, dapat apa? Ikan asin gitu. Ikan itu asin dengan diasinkan, saudara. Jadi mari hidup berbeda. Kalau kau mengalami pasca, maka cara belajarmu beda. Jangan jadi orang-orang yang terus menikmati dosa, tapi hiduplah bagi Allah, hidup dalam kebenaran, belajar dengan jujur, gak usah semuanya ChatGPT. Kalau tidak masalah pakai ChatGPT, kalau itu menolong, bukan menggantikan. Kamunya nggak belajar, ChatGPT yang belajar. Cara bergaul beda. Bergaul bukan untuk mempermalukan Tuhan, tapi bergaullah untuk mempermuliakan Tuhan. Yang sering bully temannya, stop. Enggak apa-apa, cuma bercanda. Saya pernah ketemu siswa gitu ya. Itu nggak bully, kok bercanda. Saya bilang, hey, kalau bercanda dua-duanya ketawa. Ini sampai nangis. Itu bukan bercanda, itu bully namanya. Hari ini kamu harus memilih, mau alami pasca, mau alami mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Karis tutup dengan cerita berikut. Kiranya kalian mengerti apa arti hamba dosa dan hamba kebenaran dari cerita ini. Saya akan tutup dengan cerita yang terjadi pada pelelangan budak di dekade 1850-an. Pada masa itu masih lazim perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan. Seorang lelaki berjalan di pasar ketika dia melihat sejumlah lelaki menawar budak seorang gadis cantik. Tawarannya terus naik, bahkan melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap lelaki yang menawar memandang si gadis budak itu dengan pandangan yang rakus. Lelaki yang menonton ini tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan kepada gadis malang itu, ia tidak bisa tinggal diam. Maka lelaki itu akhirnya angkat bicara. Dia mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Padahal tawaran sebelumnya pun sudah tidak normal. 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Lelang pun langsung ditutup karena tidak ada lagi yang berani menawar lebih tinggi. Dan si gadis diserahkan kepada pria yang menawar tertinggi.
Tetapi gadis itu dengan rasa benci sorot matanya. Mungkin dia pikir, aduh, bebas dari lubang. Yang satu masuk lagi, perangkap yang lain. Akhirnya lelaki itu membawa si gadis keluar ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Dan setelah berbicara sebentar, dia menoleh ke gadis itu dan menyerahkan beberapa lembar dokumen pada waktu itu untuk mengesahkan pembebasan budak harus ada dokumen. Dia bilang, ini dokumen kebebasanmu. Kamu sudah bebas. Mendadak kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti kekagetan yang luar biasa. Anda membeli saya untuk membebaskan saya? Ya, kata lelaki itu, kamu sudah bebas. Si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kakinya. Dia katakan, Tuhan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Sekarang yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuhan. Saya mau jadi budak Tuhan, hambanya Tuhan seumur hidup. Kalian mengerti? Bebas dari dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Yesus bahkan sudah beli hidup kita, harganya lunas dibayar. Maka pertanyaannya persis seperti doa Pak Yunus tadi, apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya kepada untuk membebaskan engkau dari belenggu dosa? Maukah kau berikan hidupmu kepada satu-satunya Tuhan yang bahkan rela membayar harga yang sangat mahal untuk hidup? Kiranya kita menjawab pertanyaan ini di dalam hati kita masing-masing. Mari tunduk kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Musik akan mengalun, menolong kita menghayati momentum refleksi ini. Pada waktu semua tunduk kepala di hadapan Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan hari ini bertanya satu pertanyaan demi satu pertanyaan untuk saudara jawab secara pribadi. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan terima kasih, saya mengerti firman-Mu. Saya mengerti firman-Mu memanggil saya untuk meninggalkan dosa. Saya mau meninggalkan dosa dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adakah teman-temanku, adik-adikku di tempat ini, yang hari ini waktu engkau melihat karya Kristus di kayu salib, kau katakan kepada Tuhan, saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Saya mau hidup meninggalkan dosa. Dan saya mau bertobat sungguh-sungguh. Jika ada yang mengambil keputusan ini, Kak Alex mau doakan keputusan. Pada waktu semua tunduk kepala, angkat tanganmu sebentar. Tidak usah lihat kiri kanan. Kau tidak bisa ambil keputusan untuk temanmu. Kau cuma bisa ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya mau hidup meninggalkan dosa, dan saya mau hidup bagi Allah. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Jika ada yang mau ambil keputusan ini, angkat tanganmu sebentar. Saya mau doakan keputusanmu. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang sudah angkat tangan langsung diturunkan. Tidak usah lihat kiri kanan. Kamu tidak bisa ambil keputusan buat orang lain.
Kalau ada yang masih main-main di kiri kananmu, stop. Kamu dan Tuhan, jawablah. Jika engkau berkata, Tuhan, di sini saya mau tinggalkan dosaku, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Jika masih ada lagi, angkat tanganmu. Puji Tuhan, masih ada. Yang tadi belum angkat tangan, tapi Tuhan gerakkan hatimu. Tuhan, terima kasih karyamu di kayu salib, kebangkitanmu membebaskan aku dari dosa. Sekarang aku mau hidup bagi Allah. Ada lagi yang berkata, Tuhan, di sini saya. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang kedua, siapa yang berkata hari ini, Tuhan, saya mau pertama kalinya buka hati saya. Saya mau terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya. Bagi kalian yang rindu untuk percaya sungguh-sungguh, selama ini mungkin kamu masih ragu, kamu masih main-main dengan kehidupan rohani. Tapi hari ini kamu tahu, Tuhan, di sini saya mau buka hati. Saya untuk pertama kali menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jika ada yang mau mengambil keputusannya, angkat tanganmu, saya mau doakan kamu. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tidak usah lihat kiri kanan. Sekali lagi, hargai keputusan temanmu. Tidak usah bermain-main. Kalau Tuhan memang gerakkan hati, hari ini saya mau buka hati, terima Yesus pertama kali. Angkat tangan saudara. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Adakah yang sudah pernah terima Yesus? Mungkin kau pernah ikut kebaktian seperti ini, rempet di sekolah. Kau sudah terima Yesus, tapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama, mendukakan hati Tuhan. Maka yang sudah pernah terima Yesus, apakah kau rindu dibaharui sekali lagi? Jika ada teman-teman yang mau dibaharui sekali lagi, angkat tanganmu. Yang sudah pernah terima Yesus tapi kembali rindu dibaharui, angkat tanganmu. Kak Alex mendoakan kamu juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kamu sudah pelayanan di gereja, kamu sering jadi song leader, jadi WL, kamu anak yang kelihatannya baik, kamu sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Tuhan mau membaharuimu. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya rindu semua yang angkat tangan tadi berdiri di tempat. Mari berdiri di tempat. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau semua doakan kamu. Kalau kamu tidak angkat tangan tapi Tuhan gerakkan kamu buat berdiri juga, silakan. Tapi jika tidak, tetap duduk saja. Mari taruh tangan kananmu di dada. Kita naikkan refrain lagu ini. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Dengan lebih lembut kita katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Katakan dari hatimu yang terdalam, I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Bapa di dalam surga, hamba menyerahkan adik-adikku yang berdiri di hadapan Tuhan. Dalam masa muda mereka, mereka tahu bahwa bukan dosa yang adalah Tuhan, tapi Kristus yang sudah membayar lunas hutang dosa, membebaskan kami. Kini kami bahkan rela menjadi hamba, karena menjadi hamba-Mu itulah hamba kebenaran, hamba yang tidak terikat dalam dosa, hamba yang mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan kami bukan di luar Tuhan, tetapi
dalam Tuhan. Karena itu hamba menyerahkan adik-adikku yang hari ini buka hati terima Yesus, yang hari ini rindu meninggalkan dosa-dosa mereka dan sungguh-sungguh mau hidup hanya bagi Allah. Bagimulah seluruh hidup mereka. Tuhan terima. Silakan duduk. Biar musik terus mengalir. Saya akan mengajak kita menyanyikan refrain lagu ini sekali. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Saya minta semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kalau saya memberikan tantangan terakhir. Ini bukan untuk setiap orang, karena mungkin Tuhan memanggil engkau di dalam beberapa panggilan yang lain. Tapi ini panggilan yang khusus. Adakah adik-adikku yang pagi ini berkata, Tuhan, saya sudah banyak dengar firman-Mu. Saya mau untuk dipanggil, dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Mungkin ada di antara kalian yang sudah bergumul sejak masa muda. Samuel dipanggil Allah sejak masa kanak-kanak. Jika ada di antara kalian yang kalian rasa Tuhan memanggilmu menjadi hamba Tuhan penuh waktu, menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi misionaris, menjadi guru agama. Kalau kau rasa Tuhan memberikan panggilan ini, maka kau akan selesaikan studimu sampai SMA, lalu kemudian kau masuk ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, belajar firman baik-baik, dan Tuhan pakai kamu jadi hamba Tuhan. Tidak semua kita dipanggil jadi hamba Tuhan dalam profesi pendeta, penginjil, guru agama, misionaris. Tapi jika ada adik-adik yang hari ini Tuhan panggil kamu, berikan beban menjadi hamba Tuhan penuh waktu sejak masa muda, maka pada saat ini Alex mau mendoakan keputusan. Saya mohon dengan hormat, jika ada adik-adik yang punya beban seperti ini, angkat tanganmu sebentar. Saya berdoakan kamu. Apakah ada? Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Tuhan panggil hamba yang setiap generasi membawa firman-Nya. Tidak ada yang Tuhan gerakkan hari ini. Saya mau jadi hamba-Mu Tuhan. Selesaikan sekolahmu dengan baik sampai SMA, lalu cari sekolah teologi yang baik. Cari bapak ibu guru yang membimbing kamu. Ada lagi. Mari semua yang angkat tangan untuk bagian terakhir. Yang terakhir, kalau minta kamu berdiri di tempat, kita mendoakan keputusan. Tidak usah takut, tidak usah malu. Kalau Tuhan gerakkan, berdiri saja di tempat. Berdiri saja di tempat. Kita mau berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih. Berdiri saja di tempat, tidak usah malu. Teman-teman di sekitarmu dukung teman-teman. Mungkin kamu dipanggil jadi bagian yang lain. Tapi kalau Tuhan panggil jadi hamba-Nya buat generasi, serahkan diri. Lord, I give you my heart. Katakan, I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm away, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, have your
isi terus panggilan ini, sehingga Tuhan juga menolong mereka bertemu dengan orang-orang yang bisa membimbing mereka. Kalau mereka punya kerinduan jadi hamba Tuhan penuh waktu, Tuhan menolong mereka menyelesaikan studi, Tuhan menolong mereka masuk ke sekolah-sekolah teologi yang baik, mendidik mereka jadi hamba. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Teguhkanlah keputusan adik-adikku yang berdiri ini ya Tuhan, bahwa mereka bukan melayani manusia, tetapi melayani kerajaan yang segalanya. Karena itu kiranya Tuhan meneguhkan panggilan mereka sampai selama-lamanya. Semua kita kembali berdiri dengan referen lagu ini dan kita berdoa. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Sekali lagi dengan seluruh hati. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for every breath that I take, every moment that I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Sekali lagi serukan, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Inilah kerinduan kami yang merayakan Paskah. Karena Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi adalah perubahan kehidupan yang makin hari kami makin hidup bagi Allah. Bahkan kami rindu melayani-Mu. Terima kasih. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.